Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dengan NIM 253691186. Saya membuat video ini sebagai syarat dalam mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang hukum keluargaan adat serta contoh kasusnya. Sebelumnya, definisi hukum adat itu merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kebiasaan turun-temurun yang mengatur hubungan kekeluargaan, perkawinan, keturunan, waris, dan kedudukan anggota keluarga menurut adat dan masing-masing daerah. Selanjutnya, definisi hukum keluargaan adat menurut R. Supomo. Hukum kekeluargaan adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup dan peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Selanjutnya, cakupan utama hukum kekeluargaan adat yaitu yang pertama tentang perkawinan adat, yang kedua tentang sistem kekerabatan atau garis keturunan, yang ketiga yaitu kedudukan anak, dan yang keempat yaitu hukum waris adat. Selanjutnya, sistem kekerabatan dalam hukum adat. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal adalah diambil dari garis keturunan dari pihak ayah. Warisannya mengikuti garis laki-laki. Contohnya yaitu pada suku Batak dan suku Bali. Selanjutnya, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu atau anak-anak yang masuk ke keluarga ibu. Contohnya yaitu suku Minangkabau. Selanjutnya yaitu sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan dari kedua orang tua. Contohnya yaitu pada suku Jawa dan suku Sunda. Selanjutnya sistem kekerabatan patrilokal atau sistem kekerabatan patrilineal beralih-alih. Sistem kekerabatan patrilokal berdasarkan pada garis keturunan yang tergantung bentuk perkawinan dan kebiasaan setempat. Contohnya pada suku Bugis dan suku Madura. Selanjutnya, perkawinan dalam hukum adat. Perkawinan dalam hukum adat dianggap peristiwa sosial dan religius, bukan sekadar kontrak hukum. Tujuannya yaitu yang pertama, menyatukan dua keluarga besar, yang kedua, melanjutkan garis keturunan, dan yang ketiga, menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Selanjutnya, hukum waris dalam adat yaitu yang pertama, ada sistem patrilineal. Harta kekayaan diwariskan melalui garis keturunan laki-laki karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Contohnya yaitu pada suku Batak dan suku Bali. Selanjutnya, pada hukum waris pada sistem patrilineal, harta kekayaan atau warisan atau pusaka dialihkan dari ibu kepada anak perempuannya, yaitu berdasarkan garis keturunan. Pewarisan harta dan identitas sosial ditarik melalui pihak ibu. Contohnya pada suku Minangkabau dan suku Ashanti di Ghana. Selanjutnya, pada sistem kekerabatan parental memiliki hak mewarisi yang diakui dari kedua pihak. Contohnya yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Sistem ini memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara setara dalam hal
hak waris karena garis keturunan ditarik dari kedua orang tua. Contohnya pada suku Jawa dan suku Sunda. Selanjutnya sistem kekerabatan patriarkal. Sistem yaitu sistem di mana garis keturunan dihitung berdasarkan bentuk perkawinan dan kebiasaan masyarakat setempat. Ahli waris diutamakan adalah yang melanjutkan garis keturunan laki-laki. Contohnya ada suku Nias dan suku Asmat di Papua. Selanjutnya contoh studi kasus sengketa waris adat di suku Minangkabau. Yang pertama yaitu latar belakang. Seorang ibu meninggal dunia meninggalkan harta pusaka tinggi kepada anak-anaknya. Anak laki-laki menuntut hak waris atas harta tersebut, sedangkan pihak keluarga ibu menolak. Siapa yang berhak atas harta pusaka tinggi menurut hukum adat Minangkabau? Penyelesaiannya yaitu berdasarkan sistem matrilineal Minangkabau, harta pusaka tinggi diwariskan kepada kaum ibu atau anak perempuan dan kemenakan perempuan. Anak laki-laki tidak berhak atas pusaka tinggi karena ia dianggap sebagai bagian dari kaum ayahnya kelak. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat di balai adat, bukan pengadilan umum. Baik, masuk kepada kesimpulan. Yang pertama yaitu hukum kekeluargaan adat adalah cerminan identitas budaya bangsa. Walaupun berbeda antar daerah, tujuannya tetap sama, yaitu menjaga keseimbangan dan keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, hukum adat tetap relevan selama dijalankan dengan nilai musyawarah dan keadilan sosial. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.